Malam ketiga. Pada malam ketiga, Dunyazad berkata kepada kakaknya Ratu Syahrazad, Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin. Dengan senang hati akan kulanjutkan. ucap Ratu Syahrazad. Dunyazad dan Raja Syahrayar pun bersiap-siap mendengarkan cerita Ratu Syahrazad. Baginda, setelah Jin Ifrit memberikan seluruh hidup saudagar kepada 3 orang tua yang telah menceritakan kisah ajaib kepadanya, saudagar merasa gembira dan sangat berterima kasih kepada mereka. Kata Ratu Syahrazad sambil menghela napas sejenak dan memikirkan cerita selanjutnya. Cerita tentang pedagang dan Jin Ifrit itu berakhir. Namun, aku masih mempunyai cerita lain yang lebih aneh lagi. Tambah Ratu Syahrazad sambil menoleh kepada Raja Syahrayar, seakan meminta izin. Setelah sang raja mengangguk, ia pun bercerita. Kisah nelayan dan Jin Ifrit. Konon, di sebuah negeri, ada seorang nelayan tua yang hidup miskin bersama istri dan 3 anaknya. Setiap harinya, ia melemparkan jaring ke sungai sebanyak 4 kali. Pada suatu siang, nelayan itu berangkat ke pantai. Ia menurunkan keranjangnya dan segera menebarkan jala. Dengan sabar, ditunggunya jala itu hingga tenggelam di laut. Kemudian, ia mengumpulkan talinya dan menariknya secara perlahan. Ternyata, tarikannya terasa berat. Jala itu semakin terasa berat, hingga si nelayan tidak mampu menariknya. Nelayan itu pun naik ke tepian dan menancapkan tonggak kayu serta mengikatkan tali jalanya ke tonggak itu. Lalu, ia melepas pakaian, menyelam ke dalam laut, dan mengelilingi jalannya. Setelah menyentak dan menggoyang jalannya, jala itu dapat ditariknya ke tepian. Naik dan memakai pakaiannya kembali. Dengan perasaan gembira, ia menghampiri jalannya. Tetapi, ia sangat terkejut karena di dalam jala ada bangkai keledai. Melihat keadaan jalannya, nelayan itu menjadi sedih. La haula wa la quwwata illa billah. Ucapnya memelas. Sungguh aneh rezeki yang kuterima hari ini. Nelayan itu kemudian melantunkan syair. Wahai orang yang mengarungi kegelapan malam dan menantang bahaya, tahanlah dirimu, sebab rezeki tak akan lari kemana. Kemudian, si nelayan mengeluarkan bangkai keledai dari jalannya, serta membersihkan jala itu. Ia mengeringkan jala itu. Kemudian, ia menceburkan diri ke dalam laut. Bismillah, ia berdoa. Nelayan itu melemparkan jalanya dan menunggu jala itu sampai tenggelam. Kemudian, ia menarik jalanya perlahan. Jala itu terasa berat, bahkan lebih berat dari yang semula, sehingga ia mengira itu adalah ikan. Si nelayan naik ke tepian, menambatkan tali jalannya ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri kembali ke dalam laut. Nelayan itu menyelam mengelilingi jalannya dan menggoyang-goyangkannya hingga dapat ditarik. Ia kembali ke darat dan menarik jalannya secara perlahan. Ternyata di dalam jala itu ada bejana besar penuh lumpur. Dengan rasa sedih, nelayan itu bersyair, "Wahai pembakar waktu, penuhilah harapanku. Jika tidak, engkau penuhi, paling tidak ampunilah dosaku. Hari ini aku tak dapat keuntungan dan tidak ada cara yang mampu mencukupi kebutuhanku. Aku keluar mencari rezekiku. Aku dapati ia berwujud lumpur dan bangkai yang kaku. Betapa banyak orang bodoh yang memuja bintang-bintang, sedang orang pandai duduk menyendiri di kegelapan malam." Kemudian, si nelayan membuang bejana itu, membersihkan jalannya, dan mengeringkannya. Setelah berdoa, ia kembali ke laut, menebarkan jala, dan menungguinya hingga jala itu tenggelam. Ketika ia menarik jalannya secara perlahan, ia tidak lagi merasakan beban yang berat. Saat jala itu diperiksa, ia hanya menemukan panci dan botol-botol. Ia pun kembali bersyair, "Rezekimu tak akan lari darimu, tetapi tak juga terikat erat di sisimu. Rezekimu tak akan datang dengan pena yang kau tuliskan,
atau dengan kuas yang kau sapukan. Lalu, nelayan itu menengadahkan kepalanya ke arah langit. Ya Allah, sungguh, Engkau Maha Tahu bahwa setiap hari aku hanya menebarkan jalaku tidak lebih dari 4 kali. Sudah 3 kali jala ini kutebarkan. Semoga yang keempat adalah keberuntunganku. Amin. Doanya. Nelayan itu pun melemparkan jalanya dan menunggunya hingga jala itu tenggelam. Ketika ia mulai menariknya secara perlahan, jala itu tidak dapat ditarik. Ternyata jala itu tersangkut di dasar laut. La haula wala quwata illa billah, ucap si nelayan. Setelah itu, si nelayan naik ke tepian, menambatkan tali jalanya ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri kembali ke dalam laut. Ia menyelam mengelilingi jalanya dan menggoyangkannya hingga jala itu dapat ditarik. Ia kembali ke darat dan menarik jalanya secara perlahan. Ternyata, di dalam jala itu ada sebuah kendi tembaga. Tutup kendi itu terbuat dari timah yang di atasnya ada cap cincin Nabi Sulaiman Alas. Nelayan itu merasa senang dengan kendi tembaga yang diperolehnya. Kendi ini akan kujual di pasar tembaga karena nilainya sama dengan 10 dinar uang emas, katanya. Ia lalu berusaha memindahkan kendi itu. Ternyata kendi itu berat juga. Tampaknya kendi ini harus kubuka dan kulihat ada apa di dalamnya. Jika hanya ada lumpur, bisa kukeluarkan, gumamnya. Si nelayan mengeluarkan pisau dan mencungkil tutup kendi itu hingga terlepas dan jatuh. Ia membalikkan kendi itu dan tidak ada benda yang jatuh. Namun, dari kendi itu muncul asap yang membumbung dan menyebar ke seluruh permukaan tanah. Asap itu semakin bertambah banyak dan mengumpul, lalu menjelma sosok jin ifrit yang sangat tinggi, kepalanya bagai menyentuh awan. Bentuk kepalanya seperti kubah, tangannya seperti tangan serigala, dan kakinya seperti kaki lembu, mulutnya seperti mulut gua, giginya seperti batu cadas, hidungnya seperti cerek, dan kedua matanya seperti pelita. La tampak kusut dan berdebu. Melihat jin ifrit, bergidiklah tubuh si nelayan. Giginya terkatup, air liurnya mengering. Ia bahkan bagaikan orang buta, meraba ke sana dan kemari. La ilaha illallah, Sulaiman Nabiullah, seru jin ifrit ketika melihat keadaan si nelayan. Wahai Nabi Sulaiman, janganlah engkau membunuhku. Sungguh, aku tak akan mengkhianatimu lagi. Aku tak akan menentang titahmu lagi. Hai jin ifrit, apakah engkau berbicara dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman telah wafat 1800 tahun yang lalu? Tanya nelayan itu memberanikan diri. Ketahuilah, kita saat ini berada di akhir zaman. Jin ifrit tampak tidak percaya, sedangkan si nelayan semakin berani. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau berada di dalam kendi ini? Kembali tanya si nelayan. Mendengar ucapan si nelayan, jin ifrit berteriak senang. La ilaha illallah. Bergembiralah, wahai nelayan, seru jin ifrit. Kenapa aku harus bergembira? Tanya si nelayan keheranan. Karena engkau akan segera kubunuh saat ini juga. Engkau akan kubunuh dengan cara yang paling mengerikan. Abu Abdullah Muhammad Al-Jikrigari. Seharusnya engkau merasa malu, hai ifrit laknat. Aku telah membebaskanmu, tetapi kenapa engkau malah hendak membunuhku? Apa yang mengharuskanmu membunuhku? Tanya nelayan itu makin berani. Silakan engkau meminta cara kematianmu. Aku akan memenuhinya dengan senang hati. Ucap jin ifrit kian menggila. Apa dosaku hingga aku harus menerima hukuman darimu? Rupanya engkau belum tahu kisahku. Kini, engkau akan kuberi waktu untuk mendengarkan kisahku. Silakan, engkau kisahkan panjang lebar. Bukankah nyawaku sudah di tanganmu? Ujar si nelayan dengan cerdik. Kemudian jin ifrit pun bercerita. Ketahuilah, hai nelayan miskin,
Aku adalah salah satu jin yang suka membangkang. Aku telah menentang perintah Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam. Namaku adalah Syakhar. Nabi Sulaiman mengutus wazirnya yang bernama Ashif bin Barkhia. Sang wazir mampu mengalahkanku dan membawaku ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baginda Nabi memandangku dengan penuh kewibawaan. Ia memaksaku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhinya, tetapi aku menolak ajakannya. Lalu, Nabi Sulaiman memerintahkan para pengawalnya untuk mengambil kendi dan mengurungku di dalamnya. Ia membubuhkan cap di atas tutup kendi itu. Cap itu bertuliskan nama Allah yang Maha Agung. Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para jin untuk membawaku ke laut dan melemparkanku ke tengah laut. Akhirnya aku menghuni lautan selama 100 tahun. Saat itu aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kujadikan kaya raya seumur hidupnya. Namun, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Ketika aku melalui 100 tahun lagi, aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubukakan perbendaharaan bumi. Namun, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Demikianlah, aku tetap menghuni kendi itu hingga 400 tahun. Saat itu aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini, aku akan mengabulkan 3 permintaannya. Namun, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu hingga aku merasa sangat marah. Aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubunuh dan akan kutawarkan bagaimana ia memilih cara kematian. Sungguh aneh, kata si nelayan. Aku tidak datang untuk membebaskanmu. Ampunilah dosaku, niscaya Allah akan mengampunimu. Janganlah engkau membinasakanku, sebab Allah juga akan menghukummu. Aku harus membunuhmu, kata jin ifrit. Ketika nelayan merasa bahwa ia pasti mati, maka ia segera memohon ampun kepada jin ifrit. Harusnya engkau sudi memaafkanku sebagai penghormatan atas jasaku membebaskanmu, ucap si nelayan. Apa boleh buat, aku memang harus membunuhmu justru karena engkau membebaskanku. Balas jin ifrit tetap kukuh dengan niatnya. Wahai jin ifrit, mengapa kebaikanku engkau balas dengan kejahatan? Ingatlah akan pepatah, kita telah berbuat baik, sedang mereka berbuat sebaliknya. Demi hidupku, ini adalah perbuatan para pendurhaka. Barang siapa berbuat kebaikan kepada yang tak berhak menerimanya, ia akan bernasib seperti buruh tani yang menanami sawah, tetapi tidak menikmati hasil tanamannya. Engkau harus mati di tanganku, bentak jin ifrit. Nelayan itu berkata di dalam hatinya, ia adalah jin, sedangkan aku manusia yang dikaruniai akal sempurna oleh Allah. Aku harus berpikir untuk membinasakannya dengan tipu muslihat, sekalipun ia juga berusaha memperdayaku dengan sifat jahatnya. Haruskah engkau membunuhku? Tanya nelayan kepada jin ifrit. Ya, engkau memang harus mati, jawab jin ifrit. Demi nama Tuhan yang Maha Agung, yang tertulis di cincin Nabi Sulaiman bin Daud, maukah engkau menjawab dengan jujur pertanyaanku? Baiklah, aku akan menjawabnya, kata jin ifrit gusar. Demi Allah yang Maha Kuasa, katakanlah kepadaku, apakah sebelumnya engkau benar-benar berada di dalam kendi ini? Demi Allah, aku memang telah dikurung di dalam kendi ini, jawab jin ifrit. Aku tidak percaya sebelum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bagaimana engkau masuk ke dalamnya, kata si nelayan bersikap seolah tidak mempercayai kata-kata jin ifrit. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya karena hari sudah pagi.